Bang. Huh? Bang, Apa? ini mobil safarinya di mana? Mobil apa? Mobil safarinya. Bentar. Aduh, katanya ada kendala nih, bisa 2 jam. Waduh, makin lama dong. Iya nih. Ya udah, gini aja. Daripada kita lama-lama nunggu di sini, kita mending sambut teman-teman dulu aja yang ada di rumah. Oke deh. Oke. 1, 2, 3. Shalom teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian pada siang hari ini? Pasti luar biasa semua kan? Pastinya dong. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh teman kita. Silahkan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai beribadah. Mari kita berdoa sebelum itu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati guru-guru kami yang akan memberikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Nah, teman-teman, saatnya kita mau. Waduh, apa ya Kak? Waduh, kok lupa. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Yes, bener banget. Yaudah, teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk tetap terus memuji Tuhan dengan sukacita. Yes. Shalom. Wah, sudah 1 minggu gak ketemu lagi. Gimana, kangen dak? Kangen dak sama teman-teman di rumah? Kangen banget ya. Nah, sekarang kita mau ibadah online anak Betani Solo. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan memujikan dengan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, semuanya tutup mata, sikap doa. Siang hari, Kita pujikan dengan kesungguhan hati. sore dan malam hari. Suaranya kencang lagi, lebih kencang lagi. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, siang hari. Pagi hari, Pagi
pagi, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Haleluya, sembahlah Yesus, sembahlah ya Allahku. Katakan haleluya, jangan biarkanmu berdiam diri. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan, ku datang padamu Yesus. Haleluya, kami bersyukur, kami mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kita masuk dalam pujian riang ya. Kita semuanya berdiri, yang di rumah berdiri. Ya, semangat semuanya? Iya, semangat. Kita akan pujikan dengan pujian hati-hati gunakan tanganmu. Gerakannya ikut ya. Sila sama kuis ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok. Hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok. Hati-hati gunakan matamu, ting-tong. Hati-hati gunakan matamu, ting-tong, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ting-tong. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati, lebih kencang mulutmu, amin. Yes, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya tubuh ya. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, ngek-ngok, ting-tong, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, ngek-ngok, ting-tong, amin. Haleluya. Yes. Sebelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semuanya gerakan ikut ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Oke, yang di rumah semangat ya semuanya joget. Haleluya Tuhan. Semuanya bernapas dulu. Gerakannya ikutin ya. Asik. Sungguhlah hidupku telah jempolnya mana? Oleh kuasa Saudara yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ikuti gerakannya semuanya ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, katakan suka-sukamu Tuhan, gerakannya ya, bareng-bareng. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Berikan kebebasan Yesus. Setelah kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semangat, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati
lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bu Kiki. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada minggu hari ini. Terima kasih kami diberi kesehatan, kekuatan yang selalu baru. Terima kasih kami sudah memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami duduk diam, mengambil bagian yang terbaik seperti Maria mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan ibadah secara online pada hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Di sini coba lihat Bu Kiki bawa apa ini ya. Di dalam di sini apa ya? Ini yang bergerak-bergerak, yang berenang ya. Oh, apa? Ikan ya, benar, ikan ya. Nah, seandainya air di dalam toples ini Bu Kiki buang, apa yang akan terjadi? Yang terjadi ikannya tidak bisa berenang-renang, tidak bisa bergerak berenang-renang dengan bebas ya. Nah, kalau ini ikannya Bu Kiki ambil dengan tangan, apakah ikan ini juga bisa bergerak dan berenang? Tentunya tidak ya. Iya, dan bahkan ikannya akan mati ya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ikan ini hanya bisa hidup di dalam air ya. Oleh sebab itu, baiklah anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini ya, kita sudah tahu, kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Allah menciptakan seisi dunia ini ya. Nah, bahkan kita tahu Allah sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, sudah menciptakan pohon-pohon, sayuran juga ya, dan segala binatang ya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak tahu enggak? Hanya berkata saja ya, hanya Allah berkata dan berbicara, maka jadi ya. Jadilah binatang-binatang, hewan di air, segala yang di air, yang hidup di air. Maka apa? Dengan perkataan Tuhan, maka jadilah ikan di air ya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini ya, Bu Kiki akan bertanya, siapa yang di sini di rumah pelihara anjing, ada kucing, ada kelinci, ada burung, bahkan ikan ya, ikan yang di dalam akuarium ya. Nah, tentunya anak-anak ini kan merawat dengan baik ya, memelihara, memberi makan ya. Kalau yang punya anjing atau yang punya kucing ya, atau yang punya kelinci bahkan, pastilah ya dimandikan ya, dimandikan. Nah, diberi makan, dipelihara, diajak bermain, bukan disia-siakan ya.
bukan apa dibiarkan saja, hanya anak-anak hanya suka melihat tapi tidak suka memelihara. Itu namanya apa? Menyia-nyiakan binatang peliharaan kita ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa binatang juga membutuhkan kasih sayang ya. Semakin kita ini memberi kasih sayang kepada binatang, binatang akan merasakan kasih sayang yang kita berikan. Bahkan kalau kita mempunyai anjing atau kucing, mereka lebih setia ya kemanapun kita pergi. Nah, Bu Kiki juga yakin dan percaya kalau kalian punya anjing di rumah atau kucing di rumah, pastilah kalau kalian datang gitu pasti apa? Dari jauh itu ya sudah anjingnya sudah lari-lari gitu, sudah lari-lari mengejar kalian. Terus apa? Itu ya apa namanya? Di sekitar kaki kita itu seakan-akan dia tidak mau jauh-jauh dari kita ya. Nah, apa yang akan anak-anak lakukan? Apakah mau ditendang ataukah diusir gitu ya? Berisik amat sih, sana pergi, tidak suka gitu, ataukah seperti itu? Tentunya tidak ya. Nah, tentunya anak-anak akan datang, terus apa? Dilus gitu kepalanya ya. Terus apa? Diajak bermain. Wah, itu sangat luar biasa ya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita ini harus sayang kepada binatang kita. Kenapa? Itu juga merupakan ciptaan Tuhan ya. Nah, kita juga tahu ada binatang yang bisa dipelihara di rumah ya. Juga ada yang tidak bisa dipelihara di rumah, hanya di kebun binatang ya. Seperti kalian tahu enggak? Yang di sebelah Bu Kiki ini ya, singa ya dengan aumannya gitu. Juga ada serigala, ada binatang yang buas. Kenapa mereka ditempatkan di kebun binatang? Ya karena apa? Memang tempatnya harus di kebun binatang. Kalau mereka dilepas sangat berbahaya ya, membahayakan manusia, membahayakan kita semua ya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, puji Tuhan, Allah kita itu sangat luar biasa. Hanya berkata-kata ya, maka apa yang dikatakan Allah maka terjadilah ya. Jadi gitu ya. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 28 firman Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beranak cuculah dan bertambah banyak ya. Nah, setelah Tuhan ya, setelah menciptakan semua seisi di bumi, maka diciptakanlah Adam dan Hawa. Untuk apa? Supaya Adam dan Hawa ini diberi kuasa ya, diberi kuasa untuk apa? Bisa beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, bahkan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi ya. Luar biasa sekali Tuhan kita itu ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, Tuhan memberi kuasa kepada manusia atas binatang yang ada di bumi, tidak untuk tidak untuk dieksploitasi ya, tidak untuk dimanfaatkan untuk keperluan kita sendiri, tetapi kita harus dilestarikan ya, kita harus dipelihara, tidak boleh disia-siakan. Tentunya apa? Dengan kita ini memelihara binatang yang sudah semua yang sudah dikuasakan Allah kepada kita ya, kita ini sangat bersyukur sekali ya, sangat bersyukur sekali. Dan tentunya kita ini sebagai manusia ya, sebagai manusia itu kita diberi kuasa ya, diberi kuasa bukan berarti kita itu bisa semena-mena, bisa melakukan apa saja yang kita mau ya, bukan semena-mena. Apa yang sudah dikuasakan kepada kita, lalu kita semena-mena terhadap semua yang diciptakan Allah, kita semena-mena, tidak bersyukur, tidak memanfaatkan dengan baik. Justru kita ini bertindak seenaknya sendiri, semena-mena. Bukan itu yang dimaksud diberi kuasa ya, tetapi kita ini sebagai manusia, kita ini saling membutuhkan ya. Nah,
kita sebagai manusia membutuhkan hewan ya. Kita kan tentunya membutuhkan apa? Ikan, membutuhkan sapi, membutuhkan ayam ya, dan kita juga membutuhkan sayuran ya. Kita membutuhkan sayuran untuk apa? Untuk dimasak, dimakan ya. Nah, kita semua saling membutuhkan ya. Manusia membutuhkan hewan, manusia membutuhkan tumbuhan. Begitu juga hewan membutuhkan manusia, sayuran membutuhkan manusia ya. Semua kita ini saling membutuhkan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita ini menyia-nyiakan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Bahkan kita saja diberi kuasa loh, diberi kuasa, bukan semena-mena, tetapi kita harus mengelolanya dengan baik ya. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, anak-anak, apa? Bisa melestarikan dengan baik dan penuh kasih ya. Nah, kalau kita ini mempunyai peliharaan ya, hewan peliharaan di rumah, kita harus merawatnya dengan penuh kasih ya. Kalau kita ini merawatnya dengan penuh kasih, hewan itu tidak akan pernah lupa dengan kita loh. Dia itu akan setia ya, setia. Bahkan kalau anak-anak pergi, hewan ini merasa sedih, merasa kesendirian. Begitu anak-anak itu pulang ke rumah, hewan peliharaanmu itu akan menyambut dengan senang hati, dengan sukacita ya. Nah, itu loh. Hewan peliharaan saja bisa tahu siapa tuannya, siapa yang memelihara ya. Oleh sebab itu, jangan pernah sia-siakan ya, jangan pernah sia-siakan hewan peliharaan kita. Karena apa? Kita ini harus melestarikan dengan baik dan penuh kasih ya, penuh kasih ya. Harus kita pelihara dengan baik, penuh kasih ya. Nah, supaya apa? Binatang yang kita pelihara ini juga bisa bertambah banyak ya, berkembang biak, bertambah banyak, supaya apa? Bisa untuk tetap dilestarikan, tidak dipunahkan, tidak dijual ya, tidak dijual, bahkan kita tidak dijual. Bahkan yang lebih parahnya ya, kalau kita punya guguk itu dimasak ya, dibikin apa? Sate, dibikin tongseng. Wah, itu namanya tidak melestarikan ya. Nah, saya yakin dan percaya anak-anak di sini semua ya, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pastinya melestarikan dengan baik dan penuh kasih ya, penuh kasih. Lalu yang ketiga, anak-anak ya, untuk bisa bertanggung jawab ya, untuk bisa bertanggung jawab terhadap siapa? Terhadap alam sebagai ciptaan Allah ya. Nah, kita ini diberi tanggung jawab ya. Selain diberi kuasa, selain kita bisa melestarikan, lalu kita harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap alam sebagai apa? Ciptaan Allah ya, sebagai ciptaan Allah. Kita harus menjaga bersama-sama ya, menjaga bersama-sama, tidak bertindak semaunya sendiri, tidak bersikap tidak baik ya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita ini sudah dipercaya, diberi kuasa, harus bisa bertanggung jawab ya. Begitu juga ya, kita kalau bertanggung jawab itu harus dilakukan dengan sepenuh hati, harus sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah ya, tidak setengah-setengah, tidak dengan keterpaksaan ya, dengan terpaksa gitu. Misalkan anak-anak ini kan sekolah tuh ya, anak-anak sekolah ya, anak-anak bertanggung jawab kepada apa? Pelajaran ya, anak-anak bertanggung jawab kepada pelajaran. Jadi kalau anak-anak sebagai pelajar bertanggung jawab untuk belajar ya. Nah, demikian juga ya, kita ini harus bertanggung jawab apa yang sudah dikuasakan kepada kita, diberikan kepada kita, apa yang sudah diciptakan Allah. Oleh sebab itu kita wajib bersyukur ya, bersyukur, menjaga ya, menjaga, merawat, bahkan melestarikan ya. Tentunya kita harus menunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang peduli akan lingkungan ya. Kalau kita ini habis makan gitu ya, itu jangan membuang sampah di sembarang tempat ya. Kalau kita makan sesuatu itu bungkusnya buang aja sembarang tempat dulu gitu ya, dibuang. Padahal sudah disediakan tempat sampah. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus apa? Harus bertanggung jawab ya, harus
membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh sembarangan ya. Itu yang namanya kita juga bertanggung jawab terhadap alam ya, terhadap tumbuhan juga kita harus memelihara, merawat ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, pada kesempatan minggu ini ya, Puki yakin dan percaya kalian semua tetap semangat mendengarkan beribadah anak secara online ya. Walaupun kita belum bisa onsite, tapi kita tetap bisa menerima firman Tuhan melalui guru-guru yang sudah sampaikan setiap hari Minggu ya. Nah, tetap semangat ya anak-anak ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini ya diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk kita ini diberi kuasa ya, diberi kuasa atas semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan ya. Juga kita harus bisa melestarikan dengan baik dan penuh kasih. Tidak boleh menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan kepada kita, dan kita harus bersyukur ya. Lalu kita juga harus bertanggung jawab ya, bisa bertanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati firman-Mu yang kudus ini, meteraikan firman-Mu di dalam hati anak-anak-Mu. Biarlah firman ini akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu dapat menjadi pelaku firman seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang melakukan ibadah online. Biarlah Tuhan, mereka diberkati kesehatan, kekuatan yang selalu baru, tetap semangat. Biarlah mereka menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu dimanapun berada. Engkau memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sam, gimana tadi firman Tuhannya? Sangat memberkati dan luar biasa, Bang. Ya, pastinya ya teman-teman di rumah juga sangat terberkati dengan firman-Nya kan? Nah, kali ini nih kita bakal ada aktivitas yang kalian bisa lihat videonya berikut ini. Halo teman-teman, aktivitas hari ini adalah membuat diorama taman safari. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kardus bekas, potongan-potongan hewan, ada serigala, kucing, rubah dan lain-lainnya, gunting dan lem. Langkah pertamanya adalah kalian siapkan potongan-potongan hewan, kalian lem, lalu kalian tempelkan di sini. Lalu jika sudah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa kalau sudah selesai ditambahi potongan-potongan rumput dan pohon seperti ini. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau teman-teman sudah lihat video tadi, kalian bisa nih coba-coba dulu di rumah. Kalau kalian bisa berhasil mencobanya, kalian bisa foto lalu upload ke Instagram kalian masing-masing dan tag ibadah_Petani Solo. Dan tidak lupa kami memberikan rasa terima kasih kepada para volunteer yang sudah membantu selama ibadah anak Petani Solo ini. Ya, bener banget tuh. Oh ya, kami juga tidak lupa mengingatkan bahwa minggu depan akan ada ibadah yang lebih seru lagi dengan tema-tema yang lebih baru lagi. Jangan lupa ya untuk kalian selalu pantengin channel ini. Lalu kalian juga tidak lupa untuk like, share, and subscribe. See you and God bless you. Bye-bye.